Halo guys, balik lagi sama aku Alfi di sini. Nah kali ini aku ada kerjaan gitu, ngelamar kerjaan. Tapi ternyata aku tidak diterima di kerjaan itu. Nah aku pikir ketika aku gagal, kan udah sering kan gagal berkali-kali gitu, yang berkali-kali, kalau nggak ngerasa sakit lagi gitu. Tapi ternyata aku masih ngerasa sakit, aku masih ngerasa dunia seakan runtuh, aku masih ngerasa kayak aku masih gagal sih ya Allah gitu. Sebenarnya rencana apa yang mau engkau berikan kepadaku gitu? Rencana selanjutnya apa yang mau engkau berikan padaku gitu ya Allah. Terus aku dalam kepanikan aku tadi, aku sempat mikir kayak aku pengen gitu loh, misal ini sukses, aku mau gitu berbagi kayak cerita gagalku kemudian untuk menjadi sukses itu seperti apa. Dan aku juga adalah orang yang pernah gagal berkali-kali untuk mencapai goals-goalsnya aku, yang aku suka di bagian itu, di bidang itu aku suka sekali, cuman ternyata aku masih gagal di sana gitu. Aku cuman berharap aku tidak menyerah pada akhirnya gitu. Nah kan aku kepikiran kayak mau kasih cerita gitu, misal atau kepada banyak orang gitu, kalau aku tuh juga pernah gagal, aku pernah gagal di sini di sini di sini karena hal ini karena hal ini karena hal ini. Mungkin juga ada juga di sisi kesombongan aku sebagai manusia, mungkin juga di sisi aku yang masih kayak menyepelekan Tuhanku mungkin, atau mungkin menyepelekan orang di sekitar aku kayak gitu. Nah mungkin itu adalah buat kita gagal di sana gitu. Dan dari situ kita juga mempelajari gitu kayak, oh kita gagal di sini, nanti ternyata oh suksesnya kayak begini, oh ternyata suksesnya pada akhirnya kayak begini. Dan suksesnya orang itu nggak mungkin dia nggak gagal berkali-kali. Apalagi kalau sukses itu bisa berkelanjutan, itu pun pasti dalam dia apa merintisnya itu pasti tidak sebentar gitu. Tapi dia penuh dengan air mata, berdarah-darah kayak gitu. Tapi ada satu hal yang masih jadi trauma aku. Jadi aku tadi kepikiran, apakah dengan aku berniat menceritakan kegagalanku kemudian aku berhasil di sana, terus kemudian itu adalah sebuah kesombongan gitu. Jadi aku masih ngerasa kalau aku cerita hal kayak gitu itu adalah kesombongan, kesalahan, dan itu adalah sebuah dosa. Karena apa? Karena ini adalah goals yang tidak sama gitu dengan goals dari orang tuaku. Maksudnya kesuksesan ini tujuannya tidak sama dengan kesuksesan dari tujuan orang tua. Jadi misal sekarang aku pengennya mau ngembangin apa potensi aku dulu, mau mencapai apa yang jadi impian-impian aku dulu sampai di titik dimana aku benar-benar menemukan makna dari aku mencapai hal itu gitu. Apakah akan menjadi sesuatu ataukah akan menjadi pembelajaran kayak gitu. Aku sedang di masa mencapai goals-goalsnya aku. Sedangkan kalau orang tua kan pengennya ya anaknya nikah, habis kuliah, kerja, nikah gitu. Terus punya anak, terus nanti naik jabatan, terus nanti anaknya sekolah, nambah anak lagi kayak gitu kan. Mungkin itu standarisasi dari goals-goalsnya orang tua kita kepada kita gitu kan ya. Tapi kan kita generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha mungkin yang baru dalam proses, mereka kan juga pasti pengen mencapai sesuatu dulu yang menjadi cita-cita mereka gitu, yang menjadi keinginan mereka, hidup seperti apa yang mereka inginkan, mereka kan pasti punya gitu. Nah, jadi aku ngerasa ketika aku mencapai kesuksesan, goalsnya aku sendiri, bukan kesuksesan goalsnya orang tua aku ngerasa ketika aku menceritakan kesuksesan itu adalah sebuah dosa gitu buat aku. Itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah kesombongan gitu. Padahal itu hanya sisa-sisa trauma aku sama orang tua aku gitu. Ya di sini aku nggak nyalain orang tua ya, karena orang tua ya menjadi seperti itu ya pasti mereka berpikirnya untuk kebaikan anaknya juga kan ya. Jadi bukan untuk kayak mereka membuat anaknya sengsara, mereka pasti pengen anaknya bahagia juga gitu. Dan mungkin dari mereka itulah cara mereka untuk membuat anaknya bisa bahagia gitu. Menurut mereka itu cara mereka seperti itu gitu. Cuman ya balik lagi gimana kita mengkomunikasikannya, mungkin di awal memang agak sulit, memang kita ngerasa kayak kita itu lagi ditentang gitu sama orang tua gitu. Dan untuk bisa diobrolin sama orang tua memang itu sesuatu yang sulit gitu, dan emang nggak mudah, nggak gampang gitu. Tapi ya mau gimana caranya ya kita tetap harus menurunkan kayak uh, gengsinya kita gitu. Kita harus menurunkan kayak diri kita yang merasa kayak lagi ditentang gitu, itu kita turunkan dulu gitu loh supaya nggak ngerasa kayak lagi ditentang. Jadi mungkin cara berpikirnya kita ubah gitu dengan jalan, oh mereka itu sebenarnya mau kita itu juga bahagia gitu. Cuma untuk kita sebagai anak-anak muda ini untuk menyadari hal itu kan kadang ada yang tetap, ada yang lama gitu. Maksud saya itu lama gitu untuk sadar untuk oh, kayak gitu tuh diomonginnya dengan rendah hati. mungkin mungkin karena saya adalah orangnya sangat keras kepala sekali, makanya saya ketika digituin sama orang tua aku merasa kayak lagi diajak konfrontasi gitu, lagi ditentang lagi. Aku merasa orang tua aku nggak pengen aku bahagia gitu loh, makanya mereka melakukan itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang menjadi trauma buat aku gitu. Nah untuk aku sembuh dari trauma itu aku kan harus menyadarinya gitu. Dan itu hal-hal yang harus aku sembuhin juga, yaitu trauma merasa takut mencapai goalsnya aku dan sukses di sana, dan merasa takut untuk menceritakan kepada orang lain. Nah itu ketakutan aku, trauma aku, ya mungkin aku hanya harus meregulasinya gitu loh, memprosesnya, apa ya, cara berpikirnya yang kita ubah aja gitu. Karena lagi-lagi kita nggak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah itu ya diri kita sendiri. Jadi ya itu trauma aku. Untuk aku bisa sembuh, aku
aku juga mempelajarinya setiap harinya gitu. Jadi mungkin itu cerita dari kegagalan aku hari ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil pelajarannya dari sana ya. Pokoknya doakan kita semuanya sukses, kita semuanya bahagia dan bisa mencapai goals-goals kita. Oke, gitu aja ya guys. Makasih udah dengerin curhatan aku kali ini. Makasih, bye-bye.